Pada video kali ini kakak membahas tentang persamaan lingkaran part 1 Matematika tingkat lanjut kelas 12 SMA IPA. Adapun di video kali ini kakak membahas tentang persamaan lingkaran pusat O dengan jari-jari R, pusat M A, B dengan jari-jari R, dan persamaan umum lingkaran. Yang kedua adalah pembahasan tentang kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Ada yang di dalam lingkaran, ini titiknya, ada pada lingkaran, terakhir ada yang di luar lingkaran, titiknya. Kemudian yang ketiga, pembahasannya adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada yang memotong lingkaran, ada yang menyinggung lingkaran, ada yang tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Lanjut. A. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0. Rumus umumnya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soalnya seperti ini. Jika satu lingkaran berpusat di O dengan jari-jarinya adalah 6, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jawab, rumus umumnya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sesuai dengan rumus ini, maka karena jari-jarinya 6, berarti R-nya diganti 6. Ganti 6 berarti 6 pangkat 2 adalah 36. Berarti jawabannya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Ini adalah persamaan lingkaran untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, jika satu lingkaran memiliki titik pusat O, diameternya adalah 4/3, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jawab, sebagaimana kita ketahui bahwasanya jari-jari adalah setengah kali diameter. Karena diameternya adalah 4/3, maka setengah dari 4/3 adalah 2/3. Maka persamaan lingkarannya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jari-jarinya adalah 2/3. Diganti 2/3 dikuadratkan. 2/3 dikuadratkan berarti 2 pangkat 2 adalah 4. (4/3 dikuadratkan adalah 3, berarti 4 kali 3 adalah 12. Berarti rumus umumnya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Untuk soal nomor 3, Adi diberikan tugas oleh guru matematika menggambar sebuah lingkaran melalui titik 6,-8. Lingkaran tersebut pusatnya adalah titik O 0,0. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jawab, untuk soal nomor 3 ini kita mencari nilai jari-jarinya. Jari-jarinya rumusnya dengan menggunakan rumus umum, yaitu R kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah diganti 6 ini. Diganti 6 berarti 6 pangkat 2 ditambah Y-nya adalah negatif 8. Berarti negatif 8 dikuadratkan. Maka 6 pangkat 2 adalah 36. Negatif 8 dikuadratkan adalah 64. 36 tambah 64 itu adalah 100. Berarti R kuadratnya adalah 100. Maka persamaan lingkarannya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya diganti 100. Jadi persamaan umumnya adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100 untuk soal nomor 3. Lanjut. B. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Rumus umumnya adalah X dikurangin A kuadrat ditambah Y dikurangin B kuadrat sama dengan R kuadrat. Langsung ke contoh soal. Soal pertama, diketahui lingkaran pusatnya adalah 1,2, jari-jarinya 6. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jawab, maka di sini karena pusatnya 1,2 berarti X dikurangin 1, jangan lupa dikuadratkan ya, ditambah ini Y, berarti Y kurangin 2, berarti Y dikurangin 2, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian sama dengan ini R kuadrat, berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Jadi rumus umumnya adalah X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan 36. Contoh soal nomor 2, jika suatu lingkaran berada di pusatnya negatif 5,2, diameternya adalah 6. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jawab, berarti X ini min 5, berarti X dikurangin negatif 5. Ya, X dikurangin negatif 5. Ini min ketemu min menjadi plus, berarti X tambah 5 dikuadratkan ditambah ini Y-nya 2, berarti Y dikurangin 2. Y dikurangin 2, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian sama dengan ini diameternya adalah 6. Berarti jari-jarinya setengahnya 6, berarti ya ini 3.
Kemudian sini nih 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9. Jadi rumus umumnya adalah X ditambah 5 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 9. Di sini kalau pusatnya negatif berarti di sini jadi positif. Kalau di sini pusatnya positif maka jadi negatif ya, dikurangin. Untuk soal nomor 3, jika satu lingkaran pusatnya adalah 2, negatif 4, jari-jarinya adalah 4 akar 3, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Maka jawab, berarti ini pusatnya 2, negatif 4, berarti ini X min 2 ini. X min 2 dikuadratkan, ditambah, karena ini negatif, berarti Y ditambah 4. Y ditambah 4 dikuadratkan, sama dengan, nah ini R kuadrat. R kuadrat berarti R kuadrat berarti 4 dikuadratkan 16, berarti akar 3 dikuadratkan adalah 3. 16 kali 3 adalah 48. Berarti 4 akar 3 dikuadratkan adalah 48. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah X min 2 dikuadratkan ditambah Y tambah 4 dikuadratkan sama dengan 48. Lanjut. Yang C, bentuk umum persamaan lingkaran. Rumus umumnya adalah ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, dari rumus umum ini, maka kita dapat mencari nilai pusat dan jari-jarinya. Pusatnya adalah ini, min setengah A besar ini. Berarti min setengah A, min setengah B. Ini pusatnya. Negatif A, negatif B. Jari-jarinya adalah ini dikuadratkan, ya, ditambah ini dikuadratkan, ya, dikurangin nilai C. Atau misalkan kita dibalik pusatnya diketahui dan jari-jarinya R, maka untuk mencari persamaan umum adalah di sini dapat hubungan bahwasanya adalah min setengah A itu nilai pusat, berarti ini nilai A-nya. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai A adalah negatif 2A. Nilai B besarnya adalah negatif 2B. Untuk nilai C-nya adalah, ini kalau dikuadratkan berarti R kuadrat ini. Kemudian untuk nilai C-nya adalah setengah A kuadrat ini, atau pusatnya ini. Ya, pusat dikuadratkan ditambah B kuadrat, berarti dikurangin R kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin R kuadrat. Langsung ke soal aja. Tentukan persamaan umum lingkaran apabila jari-jarinya 3, pusatnya adalah negatif 1,2. Jawab, untuk mencari rumusnya, A besarnya adalah negatif 2 kali A kecil. Berarti sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 1 ini. Sama dengan 2. B besarnya adalah, ya, negatif 2 kali B. Berarti sama dengan negatif 2. B-nya adalah 2. Sama dengan negatif 4. Kemudian untuk mencari C-nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin R kuadrat. A-nya di sini adalah ini ya, min 1. Berarti min 1 kuadrat. Ya, min 1 kuadrat adalah 1. Kemudian ditambah B-nya adalah ini ya, 2. Berarti 2 kuadrat adalah 4. Kemudian dikurangin jari-jarinya 3. Berarti 3 dikuadratkan, berarti kurangin 9. Kurangin 9. 1 tambah 4 dikurangin 9 adalah negatif 4. Jadi rumus umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Ini X kuadrat sama adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. A-nya adalah 2. Berarti 2X ya. 2X. Kemudian nilai B-nya adalah negatif 4, berarti dikurangin 4Y. Kemudian nilai C-nya adalah negatif 4, berarti dikurangin 4 sama dengan 0. Ini jawabannya untuk soal pertama. Kemudian soal yang kedua, sebuah lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangin 4X dikurangin 8Y dikurangin 5 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jarinya. Untuk mencari pusat berarti jawab ya. Untuk cari pusatnya adalah negatif setengah dari A. A-nya di sini adalah min 4. Berarti sama dengan negatif setengah dari min 4.
ya min 4. Berarti negatif setengah dari min 4 adalah 2 ya. Kemudian untuk mencari B kecil, B kecilnya berarti negatif setengah dari negatif 8. Ya, B besarnya adalah negatif 8. Berarti negatif setengah dikali negatif 8 adalah 4 ya. Kemudian untuk mencari jari-jarinya adalah ya pusatnya adalah 2,4. Maka untuk mencari jari-jarinya adalah ini dikuadratkan. 2 dikuadratkan ya. Jadi di sini 2 dikuadratkan ya. Kemudian ditambah 4 dikuadratkan dikurangin ini nilai C. Berarti dikurangin negatif 5. 2 kuadrat adalah 4. 4 kuadrat adalah 16. Min dikurangi min adalah positif 5. 4 ditambah 16 tambah 5 adalah 25. Akar 25 adalah 5. Jadi jari-jarinya adalah 5. Lanjut. Ayo mencoba latihan soal 1.1. Soalnya 1 sampai 4. Langsung saja jawab ya. Untuk soal nomor 1, tentukan persamaan lingkaran tersebut. Rumus umumnya adalah ini, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk yang A, rumus umumnya kan ini, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jari-jarinya adalah akar 15. Berarti kalau di ini akar 15 dikuadratkan adalah 15. Ini rumus umumnya untuk jawaban yang A, 1A. Kemudian untuk yang 1B, diameternya 4/5 akar 5. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari 4/5 akar 5. Ya, 4/5 akar 5 itu hasilnya adalah 2/5 akar 5. Kalau kita kuadratkan ini, r kuadrat berarti 2/5 akar 5 dikuadratkan menjadi 2 dikuadratkan adalah 4. Dibagi 5 dikuadratkan adalah 25 ya. 4/25. Akar 5 dikuadratkan adalah 5. Berarti 4/25 dikalikan 5 itu adalah hasilnya 4/5. Berarti persamaan lingkarannya adalah, ya ini rumus umumnya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti r kuadratnya di sini 4/5. Ini untuk jawaban untuk 1B. Kemudian untuk nomor 2, diketahui lingkaran pusatnya adalah 0,0, tentukan persamaan lingkaran tersebut jika melalui yang A 1,2. Nah, untuk mencari jari-jarinya, ini dibalik ya rumusnya, r kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. X-nya adalah 1, berarti 1 dikuadratkan ya. 1 dikuadratkan ditambah ya 2 dikuadratkan. 2 kuadratkan berarti 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4. 1 tambah 4 adalah 5. Jadi di sini persamaan lingkarannya adalah r kuadratnya adalah 5 ya. R kuadratnya adalah 5. Berarti persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan r kuadratnya adalah 5. R kuadratnya diganti 5. Kemudian untuk yang 2B, rumusnya adalah, untuk yang B adalah r kuadrat sama dengan x-nya ini 1,5 atau 1,5 dikuadratkan ya. Ditambah 5 kuadrat ya. 5 kuadrat ya, sesuai rumus ini ya. Berarti ini 5 kuadrat. 1,5 kuadrat itu 2,25. 5 kuadrat itu adalah 25. Berarti 2,25 ditambah 25 adalah hasilnya 27,25 untuk r kuadrat ya. Maka rumus umumnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah r kuadrat. R kuadratnya adalah ini 27,25. Dan ini jawabannya untuk yang 2B. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 27,25. Untuk yang nomor 3, tentukan pusat dan jari-jarinya jika persamaan lingkarannya sebagai berikut. Ya. Untuk yang nomor 3A, pusatnya ini adalah ini 1 ya. X dikurangi 1 berarti 1, x tambah 5 berarti pusatnya y-nya adalah negatif 5. Berarti ini pusat untuk yang 3A. Kemudian jari-jarinya adalah ini 9 ya. 9 berarti 9 itu kan 3 kuadrat. Berarti jari-jarinya adalah 3.
Ini untuk jawabannya 3A. Jari-jarinya adalah 3, pusatnya 1,-5. Untuk yang 3B, berarti pusatnya adalah untuk yang nilai A kecil, min setengah dari -6. Min setengah dari -6 adalah 3. Untuk yang B kecil adalah min setengah dari 8. Berarti dikali 8, yakni -4. Maka di sini pusatnya adalah 3,-4. Ya, untuk jari-jarinya R kuadrat adalah ini dikuadratkan ya, 3 dikuadratkan ditambah -4 dikuadratkan dikurangin ini -39 dikurangi -9. 3 kuadrat itu kan 9 ya. -4 dikuadratkan adalah 16, min ketemu min jadi positif 39. 9 tambah 16 tambah 39 itu adalah 64 ya. Maka jari-jarinya adalah akar 64, yakni 8. Ini jari-jarinya untuk yang 3B. Kemudian 3C, ini 3C. Nilai A kecilnya adalah min setengah dari 4 ini. AC-nya adalah -2. Kemudian untuk nilai B kecilnya adalah min setengah dari -6. Berarti yakni 3. Berarti pusatnya adalah -2,3. Ya, -2,3. Ini pusat untuk yang 3C. Kemudian jari-jarinya adalah, ini dikuadratkan ya. R kuadratnya -2. Dikuadratkan ditambah 3 kuadrat ya. Kemudian dikurangin -17. Ya, -2 dikuadratkan adalah 4. 3 kuadrat adalah 9. Min ketemu min plus, berarti plus 17. Maka di sini 4 ditambah 9 tambah 17 adalah 30. Berarti nilai jari-jarinya adalah akar dari 30. Ini jari-jari untuk yang nomor 3C. Ya, untuk yang 3D berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 15. Berarti ini akarkan, berarti akar 15 ya. Itu jari-jarinya adalah akar 15. Yang 3D ini kan mirip soalnya seperti 1A ini. Nah, jari-jarinya akar 15. Kemudian yang nomor 4, coba persegi ABCD betul-betul terletak pada titik A 1,1, B 4,1, C 4,4, dan 1,4. Yang D. Tentukan bersama lingkaran yang menyinggung keempat sisi persegi ABCD tersebut. Kalau kita gambar seperti ini ya. Ya, kalau kita gambarnya jadi ada persegi ABCD, ada lingkaran ya di dalam lingkarnya menyinggung ke 4 sisi persegi tersebut. Maka di sini untuk jari-jari bisa kita cari dengan hubungan antara AB atau sebaliknya ya, BA. Maksud saya adalah diameternya. Nanti diameternya itu hubungannya adalah garis AB atau dibalik BA atau DC ya, atau dibalik CD. Maka diameternya adalah saya ambil yang titik A sama B. A sama B berarti kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Akar dari 4 dikurangi 1 ya. 4 dikurangi 1 dikuadratkan ya. Ditambah, berarti 1 dikurangi 1 ya. Dikuadratkan. Ini menggunakan rumus Pythagoras. Berarti 4 dikurangi 1 itu adalah 3 ya. Ya, 3 berarti 3 kuadrat 9, 1 dikali 1 0. 9 diakarkan berarti 3. Berarti diameternya adalah 3. Jari-jarinya adalah setengah dari 3. Setengah dari 3 adalah ketemu jari-jarinya adalah 3/2. Kemudian untuk mencari titik pusat itu perpotongan antara BD ya atau AC. CA atau DB ya. Saya menggunakan titik B dengan D. Ini adalah titik pusatnya. Pusatnya adalah kita mencari nilai A kecil dulu. A kecil dulu adalah titik B dengan D. Titik B dengan D itu dijumlahkan ya, titik B sama D. Berarti untuk nilai A-nya adalah 4 ditambah 1. Ya, 4 ditambah 1 dikurangin dibagi 2. Ini nyari titik tengahnya. Titik tengahnya pusatnya adalah antara B dengan D. Kemudian 4 ditambah 1 dibagi 2. Yakni 5/2. Untuk yang nilai B kecilnya berarti ini 1 ditambah
4 ya. 1 tambah 4 dibagi 2. Berarti sama dengan 5/2. Jadi pusatnya di sini adalah 5,2, 5,2 ya, 5/2, 5/2. Ini pusatnya jari-jarinya adalah 3/2. Berarti persamaan lingkarannya ya, persamaan lingkarannya adalah berarti X min 2 dikuadratkan ditambah X min 5/2 ya, dikuadratkan ditambah Y dikurangin 5/2 dikuadratkan sama dengan jari-jari dikuadratkan. Berarti ini 3/2 dikuadratkan berarti menjadi 9/4. Ini adalah hasil persamaan lingkaran untuk soal nomor 4. Lanjut. Kedudukan suatu titik terhadap lingkaran. Jika titik berada di dalam lingkaran, maka kuasa titik A-nya bernilai negatif, yakni kurang dari 0. Suatu titik pada lingkaran, maka kuasa titiknya bernilai 0, berarti sama dengan 0. Titik berada di luar lingkaran jika kuasa titiknya bernilai positif. Ya, langsung saja ke soal. Selidiki apakah titik 5 negatif 2 berada di dalam lingkaran. Maka kita mencari nilai kuasa titiknya, yakni 5 negatif 2. Kita masukkan 5 dikurangi 6 ya, dikuadratkan ditambah negatif 2 ini, negatif 2 ditambah 5 dikuadratkan, ini kan sama dengan 16. Beda ruas berarti dikurangin 16. Apakah hasilnya ini negatif? Kita coba dulu. 5 dikurangi 6 itu kan negatif 1. Dikuadratkan berarti sama dengan 1. Kemudian ini ditambah ya. Tambah negatif 2 ditambah 5 itu kan 3. Dikuadratkan berarti 9. Kemudian dikurangi 16. 1 tambah 9, 10 dikurangin 16 negatif 6. Berarti kuasa titiknya 5 negatif 2 itu negatif. Artinya titik berada di dalam lingkaran. Kemudian untuk soal 2, tentukan kedudukan titik 7,5 terhadap lingkaran ini. Berarti kita cari kuasanya, titiknya adalah ini X kuadrat, berarti 7 pangkat 2. Ditambah ini 5, berarti 5 kuadrat ya. Dikurangin 8 kali 7 ya. 8 kali 7 dikurangin 2 kali 5 ya. 2 kali 5 dikurangin 8. Apakah di sini kurang negatif 0? Apakah nilainya negatif? Apakah sama dengan 0 atau positif? Kita coba hitung. Ya, hitung berarti ini 7 kuadrat ya. 7 kuadrat adalah 49. Ditambah 5 kuadrat itu 25 ya. Kemudian dikurangin 8 kali 7 kan 56. Jadi dikurangi 56. Kemudian dikurangin 10 ya. 2 kali 5 10 dikurangin 8. 49 ditambah 25 dikurangi 56 dikurangi 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 0. Berarti titik ini 7,5 berada pada lingkarannya. Jadi titik 7,5 berada pada lingkaran ini ya. Kemudian tentukan kedudukan titik 8,3 terhadap lingkaran ini. Kita coba nilai kuasa titiknya 8,3. Kita masukkan 8 kuadrat ya, ditambah 3 pangkat 2 dikurangin 8 kali 8 ya. Kemudian dikurangin 2 dikali 3 ya. Jadi 2 kali 3 ditambah 8 sama dengan 8 kuadrat 64 tambah 3 kuadrat 9 ya. Dikurangin 8 kali 8 64 dikurangin 2 kali 3 6 ya, kurangin 6. Kemudian tambah 8. 64 ditambah 9 dikurangi 64 dikurangi 6 ditambah 8. Hasilnya adalah 11. Berarti kuasa titik 8,3 adalah positif. Artinya 8,3 ini berada di luar lingkaran ini ya.
Lanjut. Ayo mencoba latihan soal 1.2. Untuk soal nomor 1 diketahui titik A 2,3, B 2,8, C 8,5, dan D 5,3. Tentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ini. Kita coba yang titik A. Titik A berarti kita cari titik kuasanya. Berarti ini 2,3. Kita inputkan ke sini sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, kemudian dikurangin 8 kali 2 ya. Dikurangin 2 kali 3 ditambah 8. Nah, ini hasilnya adalah, setelah saya hitung, hasilnya adalah negatif 1. Berarti kuasa titiknya negatif. Artinya titik A berada di dalam lingkaran pada persamaan lingkaran seperti ini. Kemudian kuasa titik untuk persamaan lingkaran yang B, 1B, kita inputkan ya. Berarti ini 2 ditambah 2 ya, dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi 3 dikuadratkan. Kemudian ini sama dengan 9, pindah ruas berarti kurangin 9. Ini sama dengan, telah dihitung, hasilnya adalah positif 7. Artinya kuasa titik untuk A positif. Berarti titik 2,3 berada di luar lingkaran dengan persamaan lingkaran ini. Nah, untuk yang B, C, D, kita ambil yang persamaan lingkaran yang A. Persamaan lingkaran A ini ya. Kita masukkan titik B, kuasa titiknya 2,8. Setelah saya masukkan, hasilnya BIM salah BIM. Setelah saya hitung 44, berarti kuasa titik B positif, berarti titik B berada di luar lingkaran untuk persamaan lingkaran yang A. Untuk yang kuasa titik 8,5, setelah dihitung ke persamaan lingkaran yang 1A, hasilnya adalah 23. Artinya kan kuasa titik untuk 8,5 positif. Jadi titik C berada di luar lingkaran. Untuk yang titik 5,3, saya inputkan tuh hasilnya adalah negatif 4. Artinya kuasa titik D negatif. Berarti di dalam lingkaran. Persamaan lingkaran untuk yang 1B. Untuk yang KB ya, kuasa titik 2,8 itu 32. Berarti di luar lingkaran. Untuk yang titik C itu di luar lingkaran. Untuk yang D di luar lingkaran. Ini saya tutup ya di soal 3 dan 4 untuk menjawab soal nomor 2. Kita jawab untuk yang 2A. Kita masukkan titik P ini ke persamaan lingkaran. Maka sini X-nya diganti A. Berarti A dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y-nya diganti angka 1. Berarti 1 tambah 4 1 tambah 3 dikuadratkan, kemudian 9-nya pindah ruas, berarti ini dikurangin 9. Maka di sini kita jabarkan A pangkat 2 ya, A-1 dikuadratkan itu adalah A pangkat 2, kemudian dikurangin 2A ya, kemudian min 1 dikuadratkan jadi positif 1, kemudian di sini 1 tambah 3 itu adalah 4 dikuadratkan berarti 16 dikurangi 9. Kemudian ini diselesaikan, 1 ditambah 16 kurangi 9 adalah positif 8. Ini kalau kita faktorkan, maka hasilnya adalah A-4 A tambah 2. Karena di dalam lingkaran ya, itu maka kurang dari 0. Nah, ini kalau kita nolkan ya. Kita nolkan berarti A-4 sama dengan 0 ya. Kita nolkan ya ini. Kita untuk mencari nilai A-nya. Berarti nilai A-nya adalah 4, kemudian atau A tambah 2 ini sama dengan 0, berarti nilai A-nya adalah negatif 2. Maka di sini kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya adalah terkecil min 2, terbesar adalah 4. Maka kalau kita masukkan angka antara min 2 sama 4, di sini misalkan 0 ya, 0 dikurangin 4 adalah min 4, 0 tambah 2 adalah positif 2, berarti
positif 2 dikali min 4 adalah negatif 8. Artinya angka berapapun antara min 2 sampai 4, kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka hasilnya pasti negatif. Nah, sebelah sini pasti positif, sebelah kanan pasti nilainya adalah positif. Yang diminta adalah kurang dari 0, berarti yang diminta adalah nilai antara negatif 2 sampai 4. Berarti nilai batasannya ya, batasannya nilai A adalah antara nilai negatif 2 sampai 4. Ini adalah batasan untuk nilai A. Ya, karena artinya kesimpulan di sini kalau negatif kurang dari 0 adalah nilainya adalah antara. Kalau positif pasti nilainya batasannya adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Lebih kecil daripada angka yang kecil dan lebih besar daripada angka yang besar. Lanjut untuk yang jawabannya 2B. 2B itu saya tulis di sini. Yang diminta titik P A,1 terletak di luar lingkaran ini. Berarti kita masukkan angka titik P, berarti ini A tambah 3 ya, dikuadratkan, kemudian ditambah 1 dikurangin 3 ya, tambah 1 dikurangin 3 dikuadratkan, kemudian ini sama dengan 9, berarti benda ruas menjadi kurangi 9 ya. Kemudian ini kita jabarkan, A plus 3 dikuadratkan menjadi sama dengan A kuadrat ditambah 6A ditambah 9, kemudian ditambah 1 dikurangin 3 adalah min 2, dikuadratkan berarti positif 4 dikurangin 9. 9 ditambah 4 dikurangi 9 adalah positif 4. Kemudian kita untuk mencari mencari nilai A, kita menggunakan rumus ini. Rumus ini maka kita inputkan, ketemu di mana nilai A-nya 1, nilai B-nya adalah 6, dan nilai C-nya adalah 4. Maka setelah kita masukkan angkanya ke sini, didapatkanlah bahwa nilai A1 adalah negatif 3 dikurangi akar 5, untuk nilai A2-nya adalah negatif 3 ditambah akar 5. Yang diminta adalah ya, jadi yang terkecil ini ya, karena ini dikurangin akar 5, kalau yang besar adalah ditambah akar 5. Maka kemudian yang diminta adalah di luar lingkaran ya, di luar lingkaran. Berarti yang diambil adalah yang positif. Positif ya. Maka yang positif adalah lebih kecil dari angka yang kecil dan lebih besar daripada angka yang besar ya. Maka di sini didapatlah batasan A adalah lebih kecil daripada ini, min 3 akar 5, atau lebih besar daripada yang besar ini. Ya, ini A lebih besar daripada negatif 3 ditambah akar 5. Ini adalah batasan untuk soal 2B. Lanjut. Soal 3 dan 4. Maka tentukan nilai T yang memenuhi kedudukan titik A, 2T, negatif T, terletak pada lingkaran ini. Kita masukkan ya, nomor 3 ini, yakni 2T negatif T, dimasukkan ke persamaan lingkaran ini. Maka dimasukkan ya, X-nya diganti 2T, berarti 2T karena terletak ya, ini terletak pada lingkaran, berarti sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ya, X-nya jadi 2T, berarti 2T kuadrat ditambah negatif T dikuadratkan, ditambah X-nya diganti 2T, berarti 2 kali 2T ditambah negatif T ya, berarti 8 negatif T dikurangin 2 sama dengan 0. 2T kuadrat berarti 4T kuadrat ya. Ini 4T kuadrat dikurangin negatif T dikuadratkan berarti T kuadrat, berarti menjadi 5T. Ini langsung ternyata 2 kali 2T berarti 4T dikurangin 8T menjadi 4T ya, dikurangin 4T dikurangin 2 ya, sama dengan 0. Nah, untuk mencari T kita menggunakan rumus ini ya, rumus ABC
X1 min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Maka di sini didapat nilai nilai A-nya adalah 5, nilai B-nya negatif 4, dan nilai C-nya adalah negatif 2. Maka didapatlah nilai T menggunakan rumus ini adalah 2 per 5 ditambah 2 akar 14 ya. Sedangkan T2 nya adalah 2 per 5 dikurangin 2 akar 14. Ini hasilnya untuk soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4, diketahui titik B negatif 1 dan lingkaran ini. Tentukan batasan nilai B yang memenuhi di luar lingkaran ini. Nah, maka kita masukkan ini ya, titik B-nya. Ya, B, negatif 1 kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Lingkaran ini hasilnya adalah X-nya diganti B, berarti B kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 20 kali B dikurangin 12 kali min 1 ya, dikurangin 32. Berarti ini B kuadrat ya. Kemudian 20B ya, ini 20B ditambah 20B, terus negatif 1 dikuadratkan berarti 1. Ini min 12 kali min 1 adalah positif 12 dikurangin 32. Hasilnya adalah negatif 19. Karena di luar lingkaran ya, ini karena di luar lingkaran berarti positif 0. Nilainya positif 0. Untuk mencari nilai B kita menggunakan rumus kecap ini, yaitu rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Didapatlah B ini di sini. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 20, nilai C-nya adalah negatif 19. Setelah kita masukkan ke persamaan ini, didapatlah bahwa B1 adalah negatif 10 dikurangin akar 119, nilai B2-nya adalah negatif 10 plus akar 119. Maka di sini yang terkecil ini ya, karena ini dikurangi ya. Jadi B1-nya di sini terbesar adalah positif. Kemudian yang diminta ini kan lebih besar daripada 0 ya. Nilai antara ini pasti negatif. Yang sebelah kiri dan kanan ini pasti positif. Jadi batasannya, nah karena positif 0 ya, ini diminta positif 0, berarti batasannya B adalah lebih kecil daripada yang terkecil ya, ini negatif 10 dikurangin akar 119, atau lebih besar daripada yang besar ya, ini negatif 10 ditambah akar 119. Ini adalah hasil batasannya untuk soal nomor 4. Lanjut. Sekarang kedudukan garis terhadap lingkaran. Sebelumnya saya beritahukan bahwasanya ada garis yang memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian ada garis menyinggung lingkaran di 1 titik ini. Terus ada garis yang tidak motong dan tidak menyinggung lingkaran atau di luar lingkaran. Maka kita ambil rumus umum garis ini adalah Y sama dengan MX plus K. Kita masukkan ke persamaan lingkaran ini, maka didapatlah bahwasanya ini hasilnya seperti ini. Ya, 1 ditambah M kuadrat S kuadrat ditambah 2MK plus A plus BM plus dikalikan X ditambah K kuadrat ditambah BK ditambah C sama dengan 0. Di mana D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, D sama dengan, D ini adalah diskriminan ya. B kuadrat dikurangi 4AC. Maka di sini nilai A-nya ini, nilai B-nya ini, nilai C-nya ini. Maka jika D-nya itu nanti positif, maka akan memotong lingkaran. Jika D sama dengan 0, itu menyinggung lingkaran. Kalau D kurang dari 0, berarti di luar lingkaran. Lanjut. Latihan soal terbimbing 1.10.
selidiki setiap kedudukan garis berikut terhadap lingkaran ini. Kita untuk yang A. Yang A garisnya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 2. Kita masukkan ke persamaan lingkaran ini, berarti X kuadrat ditambah Y-nya diganti ini 3X min 2. Berarti 3X min 2 dikuadratkan, kemudian dikurangi 6X, kemudian ditambah 8 kali ini 3X min 2. Kemudian ini ditambah 5 ya. Tambah 5. Nah, saya tutup ini. Untuk yang B ini saya taruh di sini ntar lagi. Kemudian kita selesaikan persamaan ini. Maka didapatlah X kuadrat ya. Ini dijabarkan berarti menjadi 3X dikuadratkan menjadi 9X kuadrat. Kemudian 3X dikali min 2 dikali 2 ketemu negatif 12X, kemudian min 2 dikuadratkan positif 4, kemudian ini min 6X ya, ditambah 8 kali 3 24X, kemudian 8 kali negatif 2 menjadi negatif 16 ditambah 5, kemudian X ditambah 9X X kuadrat ditambah 9X kuadrat menjadi 10X kuadrat, kemudian negatif 12X dikurangi 6X ditambah 12X, hasilnya adalah 6X ya. Kemudian 4 dikurangi 16 ditambah 5 menjadi negatif 7. Ingat, diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC, dimana nilai A-nya 10, B-nya adalah 6, C-nya min 7. Berarti ini 6 kuadrat dikurangin 4 kali 10 ya. Kemudian C-nya negatif 7. Didapatlah 36 negatif 4 dikali 10 dikali min 7 ketemu positif 280. Hasilnya adalah 316. 316 itu adalah positif ya. Ini positif berarti diskriminannya adalah lebih besar daripada 0. Berarti garis ini 3X min 2 itu memotong lingkaran di 2 titik ya, memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian untuk yang B, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X terhadap lingkaran ini. Kita masukkan ya, berarti ini X kuadrat ditambah Y-nya diganti 2X ya, berarti 2X dikuadratkan dikurangi 6X ya, kemudian ditambah 8 kali Y ya, Y-nya 2X berarti menjadi 2X ditambah 5 tambah 5, berarti ini X kuadrat ditambah 2X dikuadratkan menjadi 4X kuadrat, kemudian ini 6X ditambah 16X ditambah 5, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X kuadrat menjadi 5X kuadrat, kemudian negatif 6X ditambah 16X menjadi 10X ditambah 5. Kemudian di sini diskriminannya adalah ini B kuadrat dikurangi 4AC. A-nya 5, B-nya 10, C-nya adalah 5. Berarti 10 kuadrat dikurangi 4, A-nya 5, C-nya 5. Berarti 10 kuadrat 100 dikurangin 4 kali 5 dikali 5 menjadi 100 ya. 100 kurangi 100 adalah 0. Berarti diskriminannya adalah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti garis Y sama dengan 2X itu menyinggung lingkaran. Menyinggung lingkaran itu memotong lingkaran di satu titik ya. Di satu titik. Lanjut. Ayo mencoba latihan soal 1.3. Ada 4 soal ya. Kita bahas soal nomor 1 dulu. Kita tutup soal 2, 3, dan 4. Nah, nomor 1, diketahui persamaan lingkaran ini. Tentukan kedudukan garis di bawah ini terhadap lingkaran. Terhadap persamaan lingkaran ini. Untuk soal 1A, ini X, persamaan garisnya adalah X tambah Y sama dengan 2. Kita cari dulu nilai Y-nya. Nilai Y-nya didapatlah ini X-nya pindah ruas menjadi min X. Kemudian di sini sama dengan 2 artinya positif 2.
Y sama dengan negatif X ditambah 2. Persamaan ini kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Ya, persamaan lingkaran, kemudian didapatlah sama dengan X kuadrat ditambah Y-nya adalah ini min X tambah 2, berarti dikuadratkan ya, ditambah 4X. Kemudian Y-nya adalah ini, ya, dikurangin, ini dikurangin. Y-nya adalah ini, min X tambah 2, kemudian tambah 1, ya, tambah 1. Didapatkanlah ini X kuadrat ditambah min X dikuadratkan menjadi X kuadrat, min X ditambah 2 dikali 2 berarti menjadi negatif 4X. Kemudian 2 dikuadratkan berarti positif 4. Ini 4X. Kemudian min ketemu min jadi positif X. Min kali positif 2 menjadi min 2 ditambah 1. X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Kemudian min 4X ditambah 4X berarti tambah X menjadi positif X. Kemudian 4 dikurangin 2 ditambah 1 berarti menjadi 3 ya, positif 3. Kita masukkan ke diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC di mana A-nya 2, B-nya 1, C-nya adalah 3. Berarti didapatlah B-nya ini 1 kuadrat dikurangin 4, A-nya adalah 2, C-nya adalah 3. Berarti 1 kuadrat adalah 1, dikurangin 4 kali 2 kali 3 adalah 24. 1 kurangi 24 adalah negatif 23. Artinya nilai diskriminannya ini kurang dari 0 atau negatif. Diskriminannya adalah negatif. Artinya persamaan untuk yang 1A ini adalah tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Tidak menyinggung dan tidak memotong lingkaran. Atau di luar lingkaran ya. Lanjut ke soal 1B. Untuk yang 1B ini persamaan garisnya adalah X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Didapatlah bahwasanya ini 0 pangkat 2 ya. Ditambah Y kuadrat ditambah 4 kali 0 ya. Karena X-nya sama dengan 0. Kemudian dikurangin Y ditambah 1. Didapatlah 0 kuadrat ini habis ya, berarti menjadi Y kuadrat dikurangin Y ditambah 1. Kita cari diskriminannya, di mana nilai diskriminannya ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya adalah 1. Berarti min 1 dikuadratkan dikurangin 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 1. Berarti min 1 dikuadratkan adalah 1, dikurangin 4 kali 1 kali 1 adalah 4. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Berarti nilai diskriminannya adalah negatif ya, kurang dari 0. Maka persamaan garis X sama dengan 0 itu adalah tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran ini ya. Jadi X sama dengan 0 ini tidak memotong dan tidak menyinggung persamaan lingkaran ini. Atau di luar garis, ini garis di luar lingkaran. Lanjut ke soal 2. Untuk soal 2 ini diketahui garis Y sama dengan KX tambah 1 dan lingkaran ini. Tentukan syarat K ini, syarat K-nya agar persamaan garis ini tidak memotong lingkaran. Jadi ada persamaan garis Y sama dengan KX tambah 1, kita inputkan, kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Ya, ini X min 1 kuadrat tambah Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan 4. Maka didapatkanlah bahwasanya ini X min 1 dikuadratkan ditambah Y-nya diganti ini 3X tambah 1 ya, 3X tambah 1 ini nilai Y-nya, kemudian ini tambah 1 dikuadratkan, tambah 1 dikuadratkan, 4-nya ini beda ruas menjadi dikurangin 4. Ini 1 tambah 1 kan 2 ya, 2 ya. Kemudian ini jadi KX tambah 2 dikuadratkan. Maka didapatlah X min 1 dikuadratkan itu artinya X kuadrat ya. Kemudian X dikali min 1 dikali 2 menjadi negatif 2. X min 1 dikuadratkan menjadi positif 1. Kemudian KX tambah 2 dikuadratkan menjadi
kx dikuadratkan menjadi k kuadrat x kuadrat ya. Kemudian kx kali 2 kali 2 itu menjadi 4kx. Kemudian 2 ya, 2 dikuadratkan menjadi positif 4. Ini min 4 ya, dikurangin 4. Maka didapatkanlah x kuadrat ditambah k kuadrat x menjadi k plus 1 k kuadrat plus 1 x kuadrat ya. Kemudian min 2x ditambah 4kx menjadi 4k dikurangi 2 dikalikan x. Kemudian 1 ditambah 4 dikurangi 4 menjadi positif 1. Maka didapatkanlah karena tidak memotong lingkaran itu diskriminannya kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Dimana di sini nilai A-nya adalah k kuadrat tambah 1, nilai B-nya adalah 4k dikurangin 2, nilai C-nya adalah 1. Berarti ini 4k dikurangin 2, dikuadratkan dikurangin 4, A-nya k kuadrat ditambah 1, C-nya adalah 1. Nanti nilainya harus kurang dari 0 untuk mencari batasan syarat K-nya. Kemudian 4k dikurangin 2 dikuadratkan menjadi 4k dikuadratkan menjadi 16k kuadrat. Kemudian 4k dikali min 2 dikali 2 menjadi min 16k ya. Min 2 dikuadratkan menjadi positif 4. Kemudian min 4 dikali k kuadrat dikali 1 menjadi min 4k kuadrat. Min 4 dikali 1 kali 1 menjadi min 4. Jadi syaratnya ini harus kurang dari 0. Kemudian ini 16k kuadrat dikurangin 4k kuadrat menjadi 12k kuadrat. Kemudian dikurangin 16k ya. 4 dikurangin 4 habis ya, 0 ya. Syaratnya harus kurang dari 0. Kita faktorkan ini. Faktorkan menjadi 4k ya. 4k berarti 12k kuadrat dibagi 4k menjadi 3k. Negatif 16k dibagi 4k itu kan 4 ya. Harus kurang dari 0. Pembuat 0 ya. Pembuat 0 berarti 4k sama dengan 0. Berarti k sama dengan 0 ya. 4k sama dengan 0 berarti k-nya 0. Kemudian atau 3k dikurangin 4 sama dengan 0, berarti ketemu k-nya sama dengan 4/3. Nah, karena ini kurang dari 0 ya, karena kurang dari 0 berarti nilainya adalah negatif ya. Berarti negatif itu adalah antara ini, antara 0 sampai 4/3. Jadi batasannya adalah antara, karena kurang dari 0, berarti nilainya adalah antara 0 sama 4/3. Inilah batasan untuk soal nomor 2. Jadi nilai K-nya adalah lebih dari 0, kurang dari 4/3. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini menurut saya adalah soal ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pembuat soal ini ya. Soal ini ada di buku paket kelas 12 ya. Tanpa mengurangi rasa hormat yang buat soal, bagi saya ini soal ini salah. Nah, kalau di video ini saya jawabnya salah, silakan adik-adik komentar di komentar ya, dikasih komentar dalam jawaban saya. Baik, saya bahas dulu ya soal nomor 3 ini. Tunjukkan bahwa persamaan garis ini yang memotong lingkaran ini di dua titik berlainan apabila titik P, Q berada di luar lingkaran. Berarti titik PQ ini ya, karena berada di luar lingkaran berarti P, Q ini dimasukkan ke persamaan lingkaran. Ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangin R kuadrat. Berarti X-nya diganti karena di luar lingkaran ya. Karena di luar lingkaran berarti kan kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti X kuadratnya ini diganti P kuadrat ya, ditambah Y-nya diganti Q, berarti Q kuadrat dikurangin R kuadrat
kurang dari 0, maka didapatkanlah ini persamaan pertama. Kita masukkan suatu angka terserah apa saja dengan syarat memenuhi ini. Nah, memenuhi persamaan pertama ini. Nah, saya ambil ya sembarang bilangan. Saya di mana saya mengambil P itu adalah angka 1, Q-nya 2, dan R-nya 3. Kita masukkan ke persamaan 1 ini. Berarti P-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya, dikurangin 3 kuadrat. Harus kurang dari 0 ya, harus kurang dari 0 ini. Maka didapatkanlah 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah 2 kuadrat itu adalah 4 ya. Kemudian dikurangin 3 kuadrat itu adalah 9. 1 tambah 4 dikurangi 9 adalah negatif 4 ya. Negatif 4 itu kan kurang dari 0. Nah, berarti ini P sama dengan 1, Q sama dengan 2, R sama dengan 3. Ini memenuhi persamaan pertama. Baik, lihat ke persamaan garis ini. Garis ini adalah Px ditambah Qy sama dikurangin R kuadrat. Maka memotong lingkaran di 2 titik. Kita perhatikan persamaan garisnya dulu. Px ditambah Qy dikurangin R kuadrat itu sama dengan kita cari nilai Y-nya ya. Y sama dengan berapa? Berarti Qy sama dengan beda ruas ini ya, R kuadrat dikurangin Px ya. Maka didapatkan Y sama dengan R kuadrat dibagi Q. Oh, ini R kuadrat dikurangin Px ya, dibagi Q ya, dibagi Q. Nah, jadi nilai Y-nya sama dengan R kuadrat dikurangin Px dibagi Q. Kemudian didapatkanlah R kuadrat dibagi Q. Kemudian dikurangin Px dibagi Q. Seperti ini. Px dibagi Q itu atau P per Q X ya. Persamaan ini, Y sama dengan R kuadrat per Q dikurangin P per Q X. Ini persamaan garis ini kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Persamaan lingkaran didapatkanlah persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi R kuadrat. Maka X kuadrat ditambah Y-nya ini ya. Y-nya ini R kuadrat ya, R kuadrat per Q dikurangin P per Q X dikuadratkan, kemudian dikurangin R kuadrat, maka didapatlah X kuadrat itu adalah X kuadrat ya, ditambah R kuadrat per Q dikuadratkan menjadi R pangkat 4 ya, per Q kuadrat, kemudian R kuadrat per Q dikali P per Q X, negatif ya, dikali 2 menjadi 2 PR kuadrat per Q kuadrat X ya. Kemudian P per Q X ya, negatif P per Q X dikuadratkan menjadi P kuadrat Q kuadrat kali X kuadrat dikurangin R kuadrat. Kita kelompokkan yang X kuadrat dengan X kuadrat ini menjadi P kuadrat per Q kuadrat tambah 1 kali X kuadrat ya, atau 1 ditambah P kuadrat per Q kuadrat ya dikali X kuadrat, kemudian X nya tetap ini dikurangin 2 PR kuadrat per Q kuadrat kali X, kemudian ini sama ini ya, yakni R pangkat 4 per Q kuadrat dikurangin R kuadrat. Ini nilai A nya, nilai B nya, nilai C nya. Masukkan ke diskriminan ya, diskriminannya ini. Nah, karena ini memotong lingkaran ya, memotong lingkaran, artinya memotong lingkaran itu adalah diskriminannya positif, diskriminannya positif ya. Kita masukkan ini ke diskriminannya, berarti min PR kuadrat per Q kuadrat ya, kemudian ini nilai B nya, kemudian ini nilai A nya dikurangin 4 ya, 4A, A nya adalah 1 ditambah P kuadrat per Q kuadrat ya, kemudian C nya ini ya,
C-nya seperti ini. Nah, ini nilai B kuadrat, nilai dikurangi 4, A-nya ini, kemudian C-nya ini ya. Nah, titik ini, titik P, Q, di mana P sama dengan 1, Q sama dengan 2, R sama dengan 3, ini kan titik ini ya. Kita mengambil titik ini berada di titik itu berada di luar lingkaran. Maka didapatkanlah kita masukkan nilai ini. Nilai ini masukkan ke ini. Nah, harusnya nilainya adalah positif ya. Positif ya, harusnya nilainya adalah positif karena memotong di luar lingkaran. Berarti masukkan ya. Ini min 2, P-nya adalah 1, R-nya adalah 3, Q-nya adalah 2 ya. Dimasukkan ke sini. Negatif 2, P-nya 1, R-nya 3, dikuadratkan, Q-nya adalah 2, dikuadratkan. Kemudian dikuadratkan lagi. Kemudian dikurangin 4 ya. 1 ditambah P-nya adalah 1 kuadrat, Q-nya adalah 2, berarti 2 dikuadratkan. Ini nilai A-nya. Kemudian nilai C-nya adalah R pangkat 4 per Q kuadrat dikurangi R kuadrat, di mana R-nya adalah 3, Q-nya adalah 2, ini R-nya adalah 3 ya. Berarti 3 pangkat 4 per 2 pangkat 2 dikurangin 3 pangkat 2. Ini hasilnya min 2 dikali 1 dikali 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, itu kan hasilnya setelah saya hitung adalah negatif 4,5. Kemudian ini 1 per 4 ya, tambah 1 berarti 1,25. Kemudian 3 pangkat 4 per 2 pangkat 2 ya, dikurangi 9. Terus setelah hitung 11,25. Negatif 4,5 dikuadratkan menjadi 20,25 ya. 4 dikali 1,25 dikali 11,25 itu hasilnya adalah 56,25. Nah, ini kan hasilnya negatif 36 ya. 20,25 dikurangin 56,25, ini kan hasilnya negatif 36. Harusnya kan positif ini. Harusnya positif. Maka di sini nilai ini kontradiksi ya. Ini hasilnya negatif, kontradiksi dengan nilai ini dengan diskriminannya. Karena diskriminannya kan memotong di lingkaran, memotong lingkaran di 2 titik. Berarti kan harusnya diskriminannya positif ya. Jadi nilai ini kontradiksi. Jadi bagi saya soal ini adalah soal kontradiksi atau salah soal. Lanjut. Soal 4, soal terakhir ya. Tentukan nilai P agar persamaan garis ini terletak di luar lingkaran ini. Maka ada persamaan garis Y sama dengan min X tambah P, diinputkan ke persamaan lingkaran ini. Ya, didapatlah sama dengan X kuadrat ya, ditambah Y-nya adalah ini, min X tambah P, berarti ini dikuadratkan, berarti min X tambah P dikuadratkan, min 2X, kemudian dikurangin 4 Y ya, 4 kali Y, berarti Y-nya adalah min X tambah P, kemudian ditambah 3, berarti ini X kuadrat ya, sama dengan X kuadrat, min X tambah P dikuadratkan menjadi min X dikuadratkan menjadi X kuadrat, min X ditambah P, min X kali P kalikan 2 berarti min 2PX, kemudian P kuadrat ya, tambah P kuadrat, min 2X, min 4 dikali min X menjadi positif 4X, min 4 kali P menjadi min 4P ditambah 3. X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat, kemudian min 2PX dikurangi 2X ditambah 4X, itu hasilnya adalah 2 dikurangi 2P ya, dikalikan X, kemudian ini P kuadrat dikurangi 4P ditambah 3 ya, P kuadrat dikurangi 4P ditambah 3. Karena terletak di luar lingkaran, maka diskriminannya itu
maka diskriminannya kurang dari 0, maka nilai ini, di mana nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 2 dikurangi 2P, nilai C-nya ini P kuadrat dikurangi 4P tambah 3. Berarti 2 dikurangi 2P dikuadratkan ya, karena B-nya ini 2 dikurangi 2P dikuadratkan, dikurangin 4, A-nya adalah 2 ini, dikali 2 berarti C-nya adalah ini ya, P kuadrat dikurangin 4P tambah 3, harus kurang dari 0. 2 dikurangin 2P ya, 2 dikurangin 2P dikuadratkan menjadi 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 ya. 2 dikali ini min 2P dikali 2 itu adalah menjadi min 8P. Negatif 2P dikuadratkan menjadi positif 4P kuadrat. Min 4 dikali 2 dikali P kuadrat menjadi min 8 ya, min 8P kuadrat. Kemudian min 4 dikali 2 dikali min 4P itu hasilnya adalah 32P. Min 4 dikali 2 dikali 3 itu hasilnya adalah min 24, kurang dari 0 ya. Itu hasilnya adalah 8P kuadrat dikurangin 8P kuadrat, 4P kuadrat dikurangi 8 negatif 8P kuadrat, itu hasilnya adalah min 4P kuadrat. Kemudian min 8P ditambah 32P menjadi 24P. 4 dikurangin 24 itu hasilnya adalah 20, negatif 20. Kurang dari 0, ini tinggal pindah ruas ya. Pindah ruas ya. Pindah ruas menjadi 4P kuadrat ya. Oh, ini belum saya pindahkan. Berarti min 4P kuadrat ditambah 24P dikurangin 20 kurang dari 0. Ini dibagi 4 dan pindah ruas. Dibagi 4 pindah ruas. Min 4P kuadrat dibagi 4 ini kan menjadi min P. Min P pindah ruas menjadi P kuadrat. Ya, kemudian 24 dibagi 4 itu 6. 6P. Pindah ruas menjadi min 6P. 24, positif 24 dibagi 4 berarti kan positif 6P. Pindah ruas menjadi negatif 6P. Negatif 20 dibagi 4, 5. Berarti negatif 5. Pindah ruas menjadi positif 5. Pindah ruas berarti di sini jadi 0 ya. Berarti nilainya tandanya ini makan ini ya. Ya, lebih besar daripada 0. Kemudian difaktorkan ya. Difaktorkan menjadi P-1, P-5. Lebih besar daripada 0. Pembuat 0-nya adalah ini P dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 0. P-1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 1 ya. P dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 5. Karena lebih besar daripada 0 ya, maka batasannya nilai P adalah P lebih kecil daripada 1, P kurang dari 1, dan P lebih besar daripada yang besar, yaitu P lebih besar daripada 5. Inilah batasan nilai P, atau nilai P-nya adalah P kurang dari 1 dan P lebih besar daripada 5. Demikianlah video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.